Bab 6. Memiliki dua istri. Malam ini, hujan turun dengan derasnya. Rei mengusap lengannya, menahan rasa dingin yang menusuk kulit. Ini, pakailah. Dokter. Ini, kamu pakai. Dokter itu memberikan Rei selimut yang cukup tebal dan bantal kecil, membuat Rei kembali teringat dengan Freya yang menghilang bak di telan bumi. Segelas teh manis hangat juga dokter itu berikan. Rei melihat nemtek dokter itu. Agam Elard. Tanpa sadar Rei tersenyum. Habiskan tehnya, setelah itu istirahatlah. Besok pagi kamu harus istirahat, kan? Iya, terima kasih banyak, dok. Malam semakin larut, namun Rei tak dapat tidur, meski tubuhnya terasa lebih hangat karena segelas teh dan selembar selimut yang diberikan dokter Agam tadi. Sama seperti yang dirasakan oleh dua orang lainnya. Sepasang suami istri itu, sama-sama memejamkan mata, namun otak masih berpikir. Mereka saling membelakangi, mengingat kejadian tadi siang saat seorang gadis berseragam SMA menandatangani sebuah surat perjanjian pernikahan, yang tak hanya mengubah hidup seseorang saja, tapi 3 orang sekaligus. Mereka pun sama-sama tahu bahwa tak ada yang bisa tidur, namun tak ada yang ingin memulai pembicaraan apalagi membahas masalah tadi. Lebih memilih saling memendam resah yang dirasa. Marva berpikir apa yang harus dia lakukan dengan memiliki 2 orang istri. Jika hanya menafkahi lahir secara adil, dia yakin masih bisa. Hujan semakin deras, dengan disertai kilat dan petir. Badan lelah, namun otak memaksa untuk selalu berpikir. Memang belum ada pembicaraan kapan pernikahan itu akan dilaksanakan. Jantung mereka bertiga sama-sama berdetak kencang, bukan debaran bahagia karena menyambut hari baik, namun kekhawatiran untuk menjalankannya, terutama bagi Viola dan Rei. Rei takut dirinya tak akan diterima baik, terutama oleh Viola yang menjadi istri pertama, yang sah secara hukum dan agama. Orang yang pastinya ada di urutan pertama hati yang tersakiti. Selanjutnya oleh Delia, yang akan menjadi ibu mertuanya nanti. Apakah dia akan dianggap sebagai perusak rumah tangga orang? Tak perlu ditanya. Dia memang perusak rumah tangga orang, meski hatinya tak pernah menginginkan semua ini terjadi. Apakah dia akan disiksa layaknya sinetron yang sering ditonton oleh tetangga-tetangganya? Charles, yang menjadi calon mertuanya. Yang menatapnya dari ujung kepala hingga ujung rambut. Seolah menilainya, apakah gadis kampung dan miskin ini layak menjadi menantunya walau hanya sesaat? Apakah dia layak menjadi ibu dari calon cucunya? Sedangkan Marva, pria yang akan menjadi suaminya. Melirik ke arahnya saja tidak. Bagaimana setelah mereka menikah nanti? Apa dia akan dianggap istri walau hanya sementara? Apa dia akan diperlakukan adil? Kepala Rei semakin berdenyut kencang. Masalah kesehatan neneknya, lalu sekarang masalah pernikahan yang tak diinginkan. Berkali-kali Rei menghela nafas. Umur 18 tahun namun cobaan hidup terasa sangat berat. Setelah pulang sekolah, Franz menemui Rei di rumah sakit. Saya sudah mengurus semua biaya perawatan dan pencarian donor ginjal untuk nenekmu. Bersiap-siaplah, besok pagi kamu akan menikah dengan Marva. Besok pagi. Kenapa begitu cepat? Bukankah lebih cepat lebih baik? Kamu ingin secepatnya nenekmu sembuh, begitu juga dengan kami yang ingin segera mendapatkan penerus. Rei tak lagi berkata, meski dalam hatinya ingin mengatakan banyak hal. Tak bisakah menunggu neneknya sembuh lebih dahulu? Sebenarnya saya ingin nenek saya menyaksikan pernikahan saya dan memberikan restu. Tapi itu tidak memungkinkan. Kamu tahu sendiri kan kondisi nenek kamu sekarang seperti apa? Marva yang tak jauh dari situ, mendengarkan dari balik tembok. Meskipun mereka berbicara dengan pelan, namun pendengaran Marva yang tajam, membuatnya bisa ikut mendengarkan. Bahkan di hati, entahlah, Rei harus menyebutnya sebagai hari bahagia atau tidak. Bahkan di hari pernikahannya, neneknya tak dapat menyaksikan dan memberikannya restu, membuat hati Rei semakin sakit. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk mempelai, justru tidak dirasakan oleh Rei. Kalau begitu, bolehkah saya meminta agar kami menikah di sini saja? Meskipun tak sadar, tapi saya ingin menikah di hadapan nenek saya. Baiklah, saya akan mengurusnya. Pernikahan ini pernikahan rahasia, jadi tak ada yang boleh tahu. Tentu saja Rei tak akan memberitahu siapa-siapa. Memang siapa juga yang akan dia beritahu? Sahabat, dia tak punya. Kecuali Freya yang dia anggap sahabat namun menghilang entah kemana. Bercerita pada tetangga.
Tentu saja dia juga tak sebodoh itu, menceburkan diri untuk menjadi bahan gosip dan cibiran orang-orang. Besok pagi Marva dan gadis itu akan menikah di rumah sakit. "Pak, apa ini tidak terlalu cepat?" tanya Delia pada papa mertuanya itu. Viola tak dapat berkata apa-apa. Semenjak tadi jantungnya seperti ingin copot. Kenapa harus ditunda jika bisa segera dilaksanakan? Marva sendiri juga tak berkomentar, juga tidak kaget karena dia sudah diam-diam mendengarnya di rumah sakit. Dan untuk kamu, Viola, jangan berpikir bahwa kakek kejam padamu. Jika saja kamu memberikan Marva anak, tentu hal ini tidak akan terjadi. Lagi pula posisimu akan aman, karena pernikahan ini akan berakhir jika gadis itu hamil dan melahirkan. Viola hanya mengangguk saja. Statusnya yang hanya menantu di keluarga ini membuatnya harus selalu patuh dengan semua peraturan yang berlaku. Marva, ya, Kek. Kamu siapkan cincin pernikahan dan mas kawin untuk calon istrimu. Oh ya, suruh pelayan untuk menyiapkan kamar di sebelah kamar kalian, itu akan menjadi kamar Rei dan Marva. Juga siapkanlah semua kebutuhan untuk gadis itu, termasuk baju-baju. Kamar Rei dan Marva. Mendengarnya saja sudah membuat hati Viola ngilu, apalagi nanti, jika melihat suaminya dan gadis itu keluar dari kamar yang sama, yang tepat bersebelahan dengan kamarnya. Mungkinkah setiap hari dirinya akan menangis? Ya Allah, kuatkanlah hamba. Sore ini hujan kembali membasahi bumi. Seperti tidak ada habisnya dan tak pernah bosan untuk menyapa. Atau mungkin dirinya tahu bahwa ada 3 hati yang tengah gundah. Bahkan guntur besar memekakkan telinga, membuat orang-orang juga semakin enggan untuk keluar rumah. Rei menggenggam erat tangan neneknya. "Nek, besok pagi aku akan menikah. Tolong restui dan doakan Rei, semoga Rei bisa menjalaninya. Maafkan Rei yang mengambil keputusan ini. Rei hanya ingin yang terbaik untuk nenek. Rei ingin nenek segera sembuh dan berkumpul bersama Rei lagi. Maafkan Rei yang belum bisa membuat nenek bangga dan bahagia. Cepatlah sadar, Nek." Air mata Rei menetes. Dia tak tega melihat tubuh kurus neneknya yang terbaring lemah dengan berbagai peralatan medis. Terima kasih sudah membesarkan Rei. Nenek adalah segalanya bagi Rei. Tanpa nenek, Rei bukanlah siapa-siapa. Di balik pintu, Marva dan keluarganya mendengar perkataan Rei. Mereka sengaja datang untuk membesuk nenek Rei, karena bagaimanapun, besok Rei dan Marva akan menikah, walau hanya pernikahan siri. Viola berpikir, entah siapa yang memiliki ujian paling berat. Jujur saja, ada perasaan iba pada gadis itu, tapi ada juga perasaan kesal. Dia bukanlah orang munafik, yang merasa semuanya baik-baik saja dan dengan lapang dada menerima madu dalam rumah tangganya. Keluarganya Marva saja yang tak sabaran untuk memiliki cucu, meskipun Vio sendiri tak yakin kapan dia bisa memberikan cucu untuk keluarga Arturo ini. Memikirkan itu membuat Vio meringis dengan perasaan tertekan. Mereka tiba di rumah sakit jam 8 pagi. Sudah tak ada jalan untuk mundur bagi Rei. Viola memberikan kebaya putih kepada Rei dengan tangan bergetar, dan tanpa senyum. Rei sangat tahu bagaimana perasaan Viola. Dirinya saja merasa sedih, apalagi Viola yang akan diduakan. "Nenek, hari ini Rei akan menikah." Rei meminta doa restu dari nenek. "Tolong doakan Rei, semoga Rei bisa menjadi istri yang baik. Walaupun dia menikah hanya sementara saja, tapi dia tetap harus menjadi istri yang baik, kan?" Marva yang mendengar itu, membuatnya berpikir. Apa aku juga bisa menjadi suami yang baik untuknya, walau ini hanya sementara saja? Lalu dia menatap Viola, wanita yang sudah menjadi istrinya selama 3 tahun ini. Dia sadar, dirinya belum bisa menjadi suami yang baik bagi Viola, kini malah menambah istri lagi. Bukan membuat dirinya bangga memiliki 2 istri sekaligus, justru membuatnya terbebani. Bukan beban secara materi, karena dirinya sangat mampu menafkahi mereka berdua. Rei berganti baju, dan kini telah memakai kebaya putih sederhana itu. Dirinya hanya memakai bedak bayi tipis dan selendang putih untuk menutupi kepalanya. Penghulu telah duduk di depan Marva, dia yang akan menikahkan Rei karena Rei tidak memiliki wali yang akan menikahkannya. Sah, ucap saksi setelah proses ijab kabul itu selesai. 2 wanita meneteskan air matanya. Air mata duka. Rei mencium punggung tangan Marva, dan Marva mengecup kening Rei secepat kilat. Bram sudah mendokumentasikan acara akad nikah yang dilakukan di dalam ruangan ICU itu, lalu mereka ke ruang tunggu yang ada di luar.
Neneknya memang telah dipindahkan ke ruang ICU yang memang memiliki ruang tunggu bagi keluarga, yang bagai apartemen dengan fasilitas lengkap. Begitu donor didapatkan, nenekmu akan segera dioperasi. Saya saja yang menjadi pendonor untuk nenek saya. Tidak boleh. Kamu sendiri juga harus menjaga kesehatan kamu agar proses kehamilan bisa berjalan cepat. Benar, bukankah tujuan pernikahan ini adalah memberikan keturunan untuk keluarga Arturo? Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersama kami di mansion. Nenek. Akan ada perawat dan dokter khusus yang menjaganya. Tak ada alasan bagi Ray untuk menolaknya. Ibarat menjual barang, Ray sudah mendapat DP. Biaya perawatan neneknya yang masih menunggak, telah dibayar, neneknya juga sudah dipindahkan ke ruangan khusus, yang sama sekali tidak pernah Ray bayangkan akan mendapat ruangan berfasilitas selengkap ini. Bahkan jika dirinya menginap, dia bisa tidur di kasur empuk ruang keluarga. Dia tak perlu mengkhawatirkan lagi soal biaya rumah sakit, hanya tinggal menunggu kapan pendonor ginjal itu ada, menunggu dengan sabar neneknya sadar, sembuh, dan berkumpul kembali dengannya. Ray menatap cincin berlian yang tadi disematkan Marva di jari manisnya. Untuk pertama kalinya dia memiliki dan memakai perhiasan, bahkan semahal ini, namun tak membuatnya bahagia. Juga mengingat mas kawin yang tadi disebutkan oleh Marva, uang senilai 300 juta rupiah. Dulu, untuk mengumpulkan uang 100.000 saja, dirinya harus banting tulang, dan uang itu juga tak lama berada di dompetnya, karena harus membayar uang kontrakan atau biaya pengobatan neneknya. Sekarang, saat tahu dirinya memiliki uang sebanyak itu, lagi-lagi tak membuatnya bahagia. Dia tidak bisa memikirkan untuk apa uang sebanyak itu. Selama tinggal di kontrakan Freya, pemilik kontrakan tak pernah datang untuk menagih uang sewa. Dirinya juga mendapat beasiswa untuk sekolah dan kuliahnya nanti. Kalau begitu, ayo kita kembali ke mansion, ajak Franz yang membuyarkan lamunan Ray. Ray, Marva dan Viola ada dalam satu mobil. Suasana hening, tak ada yang mau membuka pembicaraan walau hanya sekedar basa-basi saja. Marva yang menyetir mobil, sedangkan Viola duduk di sebelah Marva dan Ray yang duduk di belakang sendirian. Sebenarnya tak ingin, tapi Ray tak bisa berhenti memikirkan bagaimana nanti malam pertamanya. Tanpa sadar Ray mengusap tengkuknya, merasa cemas dan ingin kabur saja. Mereka tiba disambut oleh para pelayan yang berbaris rapih. Ini adalah Ray, mulai sekarang dia akan tinggal di mansion ini, ucap Franz tanpa mengatakan status Ray secara jelas. Pelayan mengantar Ray ke kamarnya. Ray memasuki kamar yang baginya sangat luas. Bahkan rumah kontrakannya yang lama dan kontrakan Freya tak sebesar ini. Ini 3 kali lebih besar, dan sangat mewah. Ray melihat isi kamarnya yang terasa dingin, ada kasur king size, meja rias, sofa dan meja, ada pintu yang menuju balkon. Dibukanya pintu itu dan dia menuju balkon, yang ternyata menghadap taman belakang yang terdapat kolam renang. Jendela-jendela kamarnya juga sangat besar. Kamar itu bernuansa putih, dan terlihat elegan. Ray lalu melihat kamar mandinya yang juga sangat besar. Ada bathtub, shower, cermin besar, wastafel. Di sebelah kamar mandi itu, ada walk-in closet. Jejeran baju, sepatu, tas, juga perhiasan. Ray menghela nafas panjang. Semua yang para perempuan inginkan, ada di hadapannya, namun dia justru bingung dengan semua ini. Mau dia pakai kemana barang-barang itu? Tapi benarkah semua ini untuknya? Ray membersihkan dirinya, dan dengan ragu memakai salah satu dress yang ada. Dirinya lupa untuk membawa barang-barang pribadinya. Pintu kamarnya diketuk, seorang pelayan memberitahukan bahwa makan siang telah siap dan semua berkumpul di ruang makan. Dengan perasaan cemas, Ray menuju ruang makan dengan diantar oleh pelayan, karena mansion ini sangat luas. Franz duduk di kursi utama. Charles ada di sebelah kanannya, dan Delia di sebelah kanan Charles. Saat Marva akan duduk, Franz langsung berkata, "Marva, kamu duduklah di antara Viola dan Ray." Marva yang biasanya duduk di sebelah kiri Franz dan Viola yang duduk di sebelah kiri Marva, kini berganti menjadi Viola yang duduk di sebelah kiri Franz, Marva yang duduk di sebelah kiri Viola, dan Ray yang duduk di sebelah kiri Marva. Ray menatap makanan itu dengan bingung. Makanan sebanyak itu tersaji di hadapannya, mana yang sebaiknya dia makan. Akhirnya Ray hanya mengambil satu jenis sayur dan ayam goreng saja. "Kenapa kamu hanya makan sedikit saja?"
Saya tidak biasa makan banyak, jawabnya jujur. Memang benar, selama ini dia terbiasa makan sedikit. Setiap harinya dia harus berhemat, memilih makan sedikit hari ini agar besok dia dan neneknya dapat kembali makan. Marva melirik ke arah Rei. Suasana di ruang makan itu terasa canggung, terutama bagi Rei. Ini untuk yang pertama kalinya dia makan bersama keluarga itu. Rei merasa sesak nafas, rasanya dia ingin acara makan ini cepat berakhir dan dia bisa kembali ke kamarnya. Bagaimana dia akan menjalani semua ini setiap hari, hingga waktu yang tak bisa dipastikan kapan akan berakhir. Setelah selesai makan, ternyata mereka berkumpul di ruang keluarga, membuat Rei lagi-lagi harus menahan ketegangan. Oh ya, berikan nomor ponselmu pada Marva. Saya rasa kalian belum bertukar nomor ponsel. Saya tidak punya ponsel. Mereka menatap Rei. Selama ini Franz memang tidak tahu kalau Rei tak memiliki ponsel, semua hal yang berhubungan dengan Rei, diurus oleh orang kepercayaannya yang bernama Bram. Franz melirik Marva, sedangkan Marva langsung paham. Nanti sore jalan-jalanlah ke mall bersama Marva. Kalian harus saling mendekatkan diri dan mengenal. Dalam hati Rei dan Marva berpikir, untuk apa mereka mendekatkan diri dan saling mengenal. Toh pada akhirnya mereka akan berpisah juga, walau tidak tahu kapan. Viola yang mendengar itu langsung merasa cemburu. Dengan terang-terangan Franz mengatakan semua itu di hadapannya, meminta suaminya dan perempuan lain untuk mendekatkan diri dan saling mengenal. Apa artinya dia di keluarga ini? Hanya status istri pertama namun tak dianggap. Tak adakah yang menyadari bahwa kedua perempuan muda itu sama-sama tersiksa batinnya? Sore menyambut, Marva dan Rei kini bersiap-siap untuk pergi ke mall. Apa kita pergi berdua saja? Tanya Rei. Memangnya kamu mau pergi sendiri? Tidak, maksudku, apakah Viola tidak ikut? Marva yang mendengar Rei menyebut Viola dengan sebutan Kak, jadi merasa aneh. Mereka seperti kakak beradik yang memiliki satu suami. Apa akan baik-baik saja jika aku juga mengajak Viola? Aku takut mereka akan merasa sama-sama canggung. Apalagi jika bertengkar, atau merasa terabaikan atau mungkin juga tersingi. Lagi pula, kakek ingin aku lebih akrab dengan gadis ini. Jika aku mengajak Viola dan ternyata dia mau ikut, aku khawatir kakek akan merasa tidak senang dan marah pada Viola. Viola lagi istirahat, kita pergi berdua saja. Rei hanya mengangguk, akhirnya mereka pergi berdua saja ke mall. Viola yang mengintip dari balkon kepergian mereka, merasa sangat sedih. Dia bahkan tak mengajakku. Apa aku mulai dilupakan? Tapi aku tahu bagaimana Marva. Jadi kamu tenang saja, Vio. Semuanya akan baik-baik saja dan segera berakhir. Di dalam mobil, Marva menyetel sebuah lagu, yang didengar dengan penuh penghayatan oleh Rei. Marva melirik Rei yang asik mendengarkan lagu The Massive itu, sambil matanya memandang keluar jendela. Tanpa terasa mereka telah tiba di mall. Marva dan Rei berjalan beriringan. Mata Rei menatap sekeliling mall tersebut. Kenapa, kamu seperti belum pernah ke mall saja? Aku memang belum pernah ke mall, Kak. Marva langsung menatap Rei. Yang pertama karena Rei memanggilnya Kak, dan yang kedua karena ternyata Rei memang belum pernah ke mall meski dia tinggal di kota besar. Marva jadi berpikir sesusah apa hidup gadis ini. Jika tak memiliki biaya untuk pengobatan neneknya, dia masih maklum karena pengobatannya memang sangat mahal. Tapi tak memiliki ponsel di zaman sekarang dan belum pernah ke mall untuk gadis remaja sepertinya yang tinggal di kota besar, terasa aneh. Marva jadi teringat pertama kali dia bertemu dengan gadis itu. Gadis yang menabrak mobilnya dengan sepeda dari belakang. Saat itu Rei membawa kotak-kotak kue yang isinya berantakan. Gadis berwajah sendu itu, kini telah menjadi istrinya. Marva dan Rei memasuki toko ponsel. Deretan ponsel mewah menyambut kedatangan mereka. Marva langsung membelikan Rei ponsel. Keluaran terbaru yang paling mahal. Ini terlalu bagus dan mahal untukku. Jangan menolak. Akhirnya Rei menerima ponsel itu. Bukannya pura-pura tidak mau, tapi dia memang tidak tertarik. Punya ponsel bagus, tapi mau aku pakai untuk apa? Ada yang mau kamu beli? Saya ingin melihat-lihat buku, apa boleh? Melihat-lihat. Kenapa tidak beli saja sekalian? Ayo. Mereka tiba di toko buku, Rei langsung menuju buku desain interior. Kamu tertarik dengan itu? Iya, saya ingin menjadi seorang arsitek. Setelah puas melihat-lihat, Rei lalu mengajak Marva pulang. Enggak jadi beli. Enggak, hanya ingin melihat saja.
Kalau sudah punya uang nanti, baru aku akan membelinya. Mereka pulang sebelum jam makan malam. Viola melihat Ray yang menenteng kantong berisikan ponsel keluaran terbaru dan sangat mahal. Pandangan mata Ray dan Viola beradu, namun mereka tak saling bertegur sapa. Bukannya Ray tak sopan, tapi dia merasa canggung dengan Viola. Dalam hatinya menduga-duga, apakah Viola sangat membencinya. Meski dalam hatinya dia mengatakan bahwa Viola mungkin memang tak menyukai karena menikah dengan Marva. Persiapkanlah diri kalian, bukankah ini malam pertama kalian? Tanpa merasa canggung, Franz mengatakan itu di hadapan semua orang. Ray menjadi tegang disertai wajah yang memerah dan malu. Apa harus mengatakan ini secara terang-terangan? Marva menghela nafas sambil melirik Viola dan Ray. Kenapa memiliki dua istri rasanya tersiksa seperti ini? Sedangkan Viola, antara marah, sedih, kecewa. Dia ingin protes, tapi tahu bahwa semua itu tidak mungkin. Di sini yang berkuasa adalah Franz, peraturan yang dibuat olehnya, harus dipatuhi oleh semua orang. Selesai makan malam, Ray buru-buru masuk ke kamarnya, yang membuat perasaan dan pikiran Viola semakin tak senang. Marva, kamu juga segeralah ke kamar. Marva baru saja ingin ke ruang kerjanya, namun Franz langsung menyuruh Marva ke kamar, dan tentu saja kamar yang dimaksud adalah kamarnya bersama Ray. Marva melirik Viola sekilas, melihat gurat kesedihan di wajah istri pertamanya itu. Marva memasuki kamar, dilihatnya Ray yang sedang duduk di balkon. Ray, kemarilah. Ray tersentak dari lamunannya. Dia langsung menghampiri Marva dengan tangan yang berkeringat dingin dan perasaan gugup. Mereka duduk bersebelahan di sofa. Marva memandang wajah Ray dengan lekat. Wajah manis namun terlihat gurat kesedihan yang begitu besar di dalamnya. Marva memegang dagu Ray, dengan ragu mendekatkan wajahnya, hendak men **M wajah istri mudanya itu. Namun, Ray refleks memundurkan wajahnya, dan menunduk dalam-dalam. Marva menghela nafas panjang, dia juga berat melakukan semua ini. Tapi bukankah semua ini harus cepat terjadi? Kamu tahu kan, pernikahan ini terjadi karena kakek menginginkan seorang cicit, dan kamu harus memberikannya. Iya, tapi saya belum siap. Maaf, bukannya saya tidak ingin menepati janji, hanya saja. Ray juga bingung harus bagaimana dan mengatakannya seperti apa. Jujur saja dia memang takut dan tidak siap. Dia juga teringat dengan Viola, wanita lain yang disakitinya meski ini bukan keinginannya. Marva kembali menghela nafas berat. Tidurlah, malam ini aku tidak akan melakukannya, tapi mungkin tidak lain waktu. Jujur saja, dalam hati Marva juga merasa lega tak melakukannya dengan Ray. Bahkan jika perlu tak pernah melakukannya. Mereka tidur dalam satu kasur namun saling membelakangi. Tepat di kamar sebelahnya, Viola sangat gelisah. Marva bahkan tak datang lebih dulu ke kamarnya untuk sekedar berbasa-basi. Viola meremas jari-jarinya, hatinya berdenyut, bukan hanya kepalanya saja. Apa mereka benar-benar sedang melakukannya? Gumamnya pelan. Malam ini, tiga orang itu kembali sama-sama tidak bisa terlelap. Memikirkan hal yang sama, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua berpikiran sama, ingin semua ini cepat berakhir. Ray dan Marva masih saling membelakangi. Seperti saat bersama Vio malam itu, malam di mana Ray menandatangani surat perjanjian yang akhirnya membuat dia dan Viola tidak bisa tidur, saling membelakangi dan tak ada yang mau berbicara lebih dulu. Kali ini dia merasakannya bersama Ray, tidak ada yang mau berbicara meski mereka sama-sama tahu tidak ada yang bisa tidur. Ini untuk yang pertama kalinya Ray tidur bersama seorang pria, tentu saja terasa canggung baginya, meski Marva sekarang statusnya adalah suaminya. Tapi mereka menikah tanpa cinta, bahkan sangat terpaksa. Pejodohan yang dilakukan bukan karena kesepakatan dua keluarga seperti yang ada di novel-novel atau film, tapi karena dasar saling memanfaatkan. Mereka memanfaatkan rahimnya untuk mengandung anak Marva, juga memanfaatkan keadaannya yang kesulitan uang, sehingga dia terpaksa menerima kesepakatan itu. Dan dia juga memanfaatkan uang mereka untuk menyembuhkan dan membiayai perawatan neneknya hingga sembuh. Ray tentu juga paham bahwa seharusnya dia melakukan kewajibannya. Bukan hanya kewajiban batin sebagai seorang istri, juga kewajiban untuk menepati perjanjian itu, memberikan Marva keturunan secepat mungkin. Hujan mulai turun, membuat udara terasa lebih dingin. Dinginnya udara namun membuat hati Viola memanas. Pikirannya semakin kemana-mana. Cuaca seperti ini bukankah sangat cocok untuk berhubungan? Dia mengacak-ngacak rambutnya frustasi.
Sementara Ray, gadis itu berpikir, mau seperti apapun dia menghindar, mau bagaimanapun dia menolak, jika takdirnya seperti ini, maka pasti akan terjadi dalam hidupnya. Mau itu cepat atau lambat, jadi untuk apa dia menghindar? Perlahan matanya memberat, dia mencoba untuk menerima takdirnya dan ikhlas dengan semuanya, bukankah yang terpenting adalah kesehatan neneknya? Marva mendengar nafas Ray yang mulai teratur, juga tak lagi merasakan pergerakan gelisah yang sejak tadi dilakukan oleh gadis di sebelahnya itu. Marva bangun dari pembaringannya, menyandarkan badannya dengan tegap dan melihat Ray dari belakang. Ray dan Marva sama-sama kesiangan. Mereka mandi secara bergiliran, dengan Ray yang mandi lebih dahulu. Setelah mandi, Ray yang melihat ada pakaian Marva di dalam lemari akhirnya memilihkan baju untuk pria itu. Dengan malu dia juga menyiapkan pakaian da ** M Marva. Ya, setidaknya inilah hal pertama yang bisa Ray lakukan sebagai istri, walau hanya istri sementara saja. Ray menunduk saat melihat Marva keluar hanya Denhan memakai handuk sebatas pinggang saja. Saya sudah menyiapkan pakaian untuk Kak Marva, maaf jika tidak sesuai dengan selera kakak. Marva selalu merasa aneh saat-saat Ray memanggilnya dengan sebutan kakak, tapi dia juga tidak mempermasalahkannya. Dari sekian panggilan, abang, mas, tapi Ray memanggilnya kakak. Ya walau memang panggilan kakak itu umum, untuk orang yang lebih tua, bukan hanya panggilan untuk saudara saja. Marva melirik baju yang disiapkan oleh Ray, lalu membawanya ke dalam kamar mandi untuk memakainya. Dia memang tidak tahu bahwa di kamar ini juga sudah disiapkan bajunya, hal yang memang tidak dia pikirkan. Mereka akan ke ruang makan, namun Marva kembali melihat penampilan Ray. Pakai sweatermu. Kenapa? Pakai saja. Ray lalu mengambil sweater dari dalam lemari. Tidak perlu menjawab pertanyaan siapapun, cukup aku saja yang berbicara. Ray mengangguk, meski dia juga tak terlalu paham maksud Marva. Mereka sama-sama ke ruang makan, yang sudah ada Franz, Charles, Delia, dan Viola. Mereka melihat rambut Ray yang masih basah, dan tentu saja membuat spekulasi di pikiran mereka.